Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan kita di Amsal 12 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya memberikan judul untuk renungan firman Tuhan pada hari ini dengan judul Pilih yang Mana. Sebagaimana dijelaskan oleh Amsal pada bagian ini, ada dua jenis atau tipe orang di dunia ini, yaitu yang pertama orang yang benar dan yang kedua adalah orang yang tidak benar. Hari ini kita akan belajar mengenal ciri-ciri orang yang benar itu seperti apa dan orang yang tidak benar itu seperti apa. Karena tidak cukup hanya menilai orang itu benar atau tidak benar dari perkataannya saja, tetapi juga kita perlu melihat akan perbuatan atau tindakan yang ditunjukkan atau dinyatakan. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah jujur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kita, jujur artinya lurus hati, tidak berbohong atau berkata apa adanya. Orang yang benar adalah orang yang jujur atau tidak suka berdusta atau tidak suka berbohong. Tetapi sebaliknya disebut orang yang tidak benar adalah orang-orang yang tidak jujur. Pada bagian ini jujur dikaitkan erat dengan orang yang berlaku setia. Orang yang jujur adalah orang yang setia dan dapat dipercaya. Di Amsal 19 ayat 22 di sana dituliskan demikian. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Itu artinya kepercayaan lebih berharga daripada kekayaan. Kejujuran itu sangat penting dan patut untuk dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen. Sebab Tuhan berkenan kepada orang-orang yang jujur. Dengan bersikap jujur bukan hanya dapat mendatangkan berkat bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Tetapi sebaliknya dengan berbuat yang tidak jujur maka akan menjadi batu sandungan atau celaka bagi diri ataupun orang lain. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah bijaksana atau berhikmat. Dalam nats ini, Amsal menunjukkan perbandingan antara orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Perkataan orang bodoh selalu bernada negatif yang membuat orang yang mendengarnya sakit hati, tersinggung, membuat putus asa, membuat down atau jatuh. Sedangkan perkataan orang benar, ucapannya adalah ucapan yang positif, yang menggembirakan, yang menguatkan, membangkitkan semangat dan juga harapan. Orang benar mendapati tempat penggembalanya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Tempat penggembalaan gambaran tempat yang subur, berumput hijau dan dengan aliran air yang mengalir dan menyegarkan bagi domba-domba. Domba-domba akan dikenyangkan dan dipuaskan, sedangkan orang bodoh disesatkan oleh dirinya sendiri atau oleh kebodohannya. Jalan orang bijak menuju kepada kehidupan, sedangkan jalan orang bebal menuju kepada kebinasaan. Orang yang berhikmat atau orang yang bijak yang pernah hidup di dunia ini, yaitu Raja Salomo, mengajar dan mengundang setiap orang untuk menerima hikmat. Bagi yang belum atau merasa kekurangan hikmat, mari kita datang kepada sang sumber hikmat itu, yaitu Tuhan Allah kita yang akan mencurahkan hikmat kepada orang-orang percaya. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga yaitu rajin. Selain jujur, bijak atau berhikmat, ada hal lain yang ada pada diri orang benar, yaitu rajin. Ketika kita melihat hidup orang-orang sukses di dunia ini, jelas yang menjadi kunci keberhasilan mereka adalah rajin. Rajin adalah tangga untuk menuju kepada keberhasilan, sedangkan malas, apalagi bermalas-malasan, adalah pintu dan jalan lebar menuju kepada kehancuran. Salah satu penyakit manusia adalah suka menunda-nunda. Meski tidak berniat untuk malas, namun hal ini kerap mengalir begitu saja, bahkan sering mengabaikan jadwal atau rencana yang sebenarnya sudah disusun atau dibuat.
Kemalasan atau keengganan melakukan sesuatu pada waktunya bisa bersumber dari banyak hal. Mungkin saja memang kurang menyukai aktivitas atau kegiatan ini, atau cara memanage waktu yang belum dibenahi. Mari temukan dan bereskan akar masalahnya ya. Setiap orang cenderung untuk bermalas-malasan. Kita lebih suka mengatur jadwal itu sesuka hati daripada memperhatikan kepentingan orang lain. Kemalasan bisa merebut sukacita dan berkat di dalam bekerja serta hidup bersama-sama. Kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kemalasan bisa membuat seseorang tidak menikmati, apalagi memetik manfaat dari apa yang dikerjakannya. Mungkin akhirnya ia merasa didikte orang lain yang mungkin lebih rajin. Mungkin akhirnya ia merasa sering gagal. Nah, karena itu giatlah dan bekerja keraslah. Ya, di Amsal 19 ayat 15 di sana dikatakan kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Kemenangan tidak akan ada tanpa ada perjuangan, pertempuran, jerih payah, dan kerja keras. Kemalasan adalah jalan tol menuju kematian. Mungkin ungkapan ini bisa saja dianggap ekstrim, namun jika dicermati dengan sungguh-sungguh maka memang betul begitu adanya. Kata kematian di sini tidak berarti merujuk kepada kematian fisik, tetapi juga kematian akan kreativitas atau produktivitas seseorang. Penulis kitab Amsal menuliskan bahwa orang yang malas tidak akan pernah menangkap apa yang diimpikan. Bagaimana bisa meraih cita-cita kalau tidak ada sesuatu hal yang berharga dilakukan dengan serius? Sebaliknya, orang yang rajin akan memperoleh apa yang dikerjakannya, bahkan hasilnya bisa melampaui atau melebihi dari apa yang sebelumnya tidak direncanakan. Orang rajin selalu menjadikan seluruh waktunya dengan baik dan benar, sebab waktu itu adalah anugerah dan semuanya itu amat berharga. Di Pengkhotbah 9 ayat 10 di sana dikatakan bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pekerjaan apapun yang dipercayakan oleh Tuhan, mari kerjakan itu dengan baik, sebab tidak ada kemenangan yang dicapai tanpa kerja keras. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, kehidupan hanya ada di jalan kebenaran, sementara jalan kemurtadan akan membawa kepada maut. Sekarang keputusan sepenuhnya ada di tangan kita. Ya, mau pilih yang mana? Manakah yang akan kita pilih? Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat menolong kita untuk menentukan pilihan yang benar dan tepat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dari semula, tak kau